amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Iqbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di maghrib ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan lagi ya Pak ya, pembahasan kita dari kitab Fiqhus Sunnah Syekh Sabiq. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Pembahasan kita di malam hari ini Pak, Bu, membahas tentang faraidus shalah ya. Faraidus shalah artinya adalah hal-hal yang difardukan di dalam salat. Ya, jadi hal-hal yang difardukan di dalam salat. Fardu atau rukun itu ya Pak ya, kalau tertinggal salah satunya, idza takhallafa fardhum minha, maka salat itu la tatahaqqaq, tidak terwujud, wala yu'taddu biha syar'an, dan enggak dianggap salat itu sah secara syariat. Itu kalau fardu atau rukun. Jadi kalau tertinggal salah satunya, maka dianggap salatnya tidak terwujud, dianggap enggak ada ya Bu. Secara syariat dianggap tidak sah. Kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, apa saja yang termasuk di dalam fardu salat. Fardu salat yang pertama Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala adalah niat. Ya, niat. Niat ini penting ada di dalam setiap perbuatan. Ya, niat ini penting ada di dalam setiap perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 itu, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina." Ya, mukhlisina. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah mukhlisina, dengan ikhlas. Apa ya? Ikhlas. Mukhlisina itu fi'il, bukan isim, bukan fi'il ya, isim ya. Ya, isim fa'il, akhlasa yukhlisu. Nah, isim itu menunjukkan berarti ya maknanya selama-lamanya ya Pak ya. Jadi kita tuh diminta untuk ikhlas itu selama-lamanya. Makanya ikhlas itu sebuah proses, kita pernah sampaikan juga. Ya, kadang-kadang kita awalnya sudah ikhlas, kemudian pas lagi sholat ada aja godaannya untuk enggak ikhlas, atau kita enggak ikhlas awalnya, kemudian pas lagi sholat bisa mengikhlaskan diri. Pokoknya proses Pak. Ikhlas itu diminta dari kita ya, dari awal sampai akhir. Ya, diminta dari kita begitu. Kadang-kadang kan godaan itu ada. Makanya ikhlas itu selalu, enggak bisa dikatakan di awal ikhlas kemudian sudah pati ikhlas ke ujung, belum tentu gitu. Makanya dia proses dia. Dan niat itu ya harus ditanamkan sejak awal, bahwasanya kita beribadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat ya, bahwasanya amalan yang kita lakukan itu Pak tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha,
siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, ya, awim ro'atin yang kihuha, atau menikahi perempuan, fahijratuhu ila mahajara ilaiha, maka hijrahnya sesuai dengan tujuan hijrahnya. Ini menjadi dalilnya apa, Pak? Yang menjadi dalilnya itu ya, kalau berhijrah melakukan perbuatan itu lillahi ta'ala, jangan untuk tujuan-tujuan selain Allah Ta'ala. Kalau dunia yang kita cari, dunia yang kita dapat. Kalau akhirat yang kita cari, dunia ngikut, itu yang dimaksud di situ, ya. Nah, sholat juga begitu. Sholat itu harus diniatkan, Pak, ya. Sholat itu harus diniatkan. Para ulama itu sepakat, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Sepakat itu. Masalah yang berbeda itu masalah pelafasannya, gitu ya. Maka kalau seandainya pelafasannya itu untuk menguatkan yang ada di dalam hati, sebagaimana kita sampaikan, nggak ada masalah di situ. Yang bermasalah itu kalau sampai kita menjadi was-was gara-gara melafazkan niat, itu ya jangan, ya. Was-was itu artinya apa? Ya, kita berulang-ulang melakukan niat itu karena merasa niatnya nggak masuk-masuk, ya, Pak, ya. Nah, kan sering kita dapati begitu. Jadi kalau sekedar untuk menguatkan, takkidan gitu, karena niat itu sepakat para ulama di hati, nggak ada yang berbeda itu. Karena niat itu di hati semua. Tempat niat itu di hati. Yang berbeda itu melafazkan. Melafazkan dengan niat untuk mentakkid, menguatkan, itu mungkin sebagian nggak akan bermasalah di situ. Karena udah ada di dalam hati sebenarnya. Tapi jangan sampai melafazkan itu menjadi jalan was-was. Itu yang diwanti-wanti oleh para ulama. Misalnya Ibnu Qayyim dan Ighasatil Lahfan atau Talbis Iblis, ya, Ibnul Jauzi itu, ya. Ya, sering kali tuh, Pak, was-was itu masuk, ya. Kadang-kadang diulang-ulang, sering kali kita dapati. Belum masuk niatnya diulang lagi. Nah, habis waktunya cuman untuk mengulang-ulang. Itu yang dikhawatirkan. Kalau enggak, ya enggak ada masalah di situ. Tidak ada masalah sama sekali. Jadi niat itu pada dasarnya di hati. Itu disepakati. Tempatnya berbeda para ulama dalam pelafalannya ini. Ya, kalau pelafalan sekedar untuk menguatkan, ya nggak ada masalah. Kalau enggak, ya nggak usah dilafalkan kalau seandainya akan membuat ragu-ragu. Kalau melafalkan, silahkan juga untuk menguatkan, takkidan itu, menguatkan yang ada di dalam hati tersebut. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, yang masuk ke dalam fardhu salat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Di takbiratul ihram itu, Pak, itu fardu. Ya, fardu hukumnya. Ya, kata-kata Allahu Akbarnya itu. Nah, mengangkat tangannya kalau dalam mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i sendiri berpandangan itu sunnahnya. Ya, yang takbirnya itu yang wajib itu. Ya, takbirnya itu Allahu Akbarnya itu. Kecuali dalam mazhab Hanafi itu. Mazhab Hanafi mengatakan sunnah Allahu Akbarnya itu. Makanya dalam cerita itu ketika Imam Syafi'i berangkat ke Kufah, kan ketika Imam Malik meninggal, Imam Syafi'i kan ke Taif, ke Mekah dulu, ibunya meninggal, kemudian beliau bekerja dulu setahun di Taif, cari uang, ya, Pak, ya. Untuk merantau butuh uang, kan, untuk ilmu butuh uang, setahun bekerja di situ, kemudian baru berangkat ke Kufah dengan bertemu Imam Hanifah. Abu Hanifah sudah meninggal, akhirnya belajar kepada dua muridnya, Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Pertama kali sampai di Kufah, Imam Syafi'i bertemu dengan seorang laki-laki yang sholatnya nggak pakai takbiratul ihram, ya. Jadi kata Imam Syafi'i, ahsin sholataka, perbaiki sholatmu, hatta la yu'aziballahu wajhakal jamil finnar, gitu. Ya, perbaiki sholatmu, kata Imam Syafi'i, agar Allah enggak menyiksa wajahmu yang gagah itu di neraka, kata Imam. Kata laki-laki tadi, saya ini sudah sholat di Masjid Kufah ini selama 15 tahun di hadapan Abu Yusuf dan Muhammad Syaibani, dan dia enggak pernah menyalahkan saya, gitu. Ya, ada perbedaan mazhab di situ, Pak, ya. Imam Syafi'i kan baru masuk ke situ. Nah, di situ sudah berkuasa, sudah banyak mazhab Hanafi ketika itu di situ. Sehingga laki-laki tadi ngadu ke gurunya kebetulan ada di luar, Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Syaibani, itu juga akan menjadi gurunya Imam Syafi'i nanti. Karena Imam Syafi'i kan ke situ juga belajar. Ngadu orang tadi, wahai imam, berdua aja, kalian melihat sholat saya salah enggak selama ini? Kata Al-Qadhi Abu Yusuf Muhammad Hasan Syaibani, ya enggak salah, gitu. Apa salahnya? Tadi ada orang di dalam katanya nyalain sholat saya. Kemudian disamperin, coba tanya, gitu, salahnya di mana?
Disamperin sama laki-laki tadi lagi, Imam Syafi'i yang di dalam masjid disamperin, salah saya di mana gitu. Ya. Saya sudah sholat begini baiknya di hadapan Abu Yusuf Muhammad As-Syibani nggak pernah menyalahkan. Ya salah saya di mana sholat saya? Memangnya kalau Anda itu mulai sholat dengan apa? Kata Imam Syafi'i, saya memulai sholat itu dengan 2 fardu dan 1 sunnah, kata Imam Syafi'i. Fardu itu apa? Fardu pertama niat, fardu yang kedua takbiratul ihram, sunnahnya ngapa? Ngangkat tangan gitu. Nah, dalam Syafi'i kan takbiratul ihram itu sunnah dia, bukan wajib. Nah, itu yang membedakan mereka. Makanya ketika Imam Syafi'i nyampe pertama kali di sana, ya agak ada gesekan ya, karena belum belajar. Imam Syafi'i kan baru sampai di situ, belum memahami mazhab yang berkembang di sana ketika itu. Makanya mazhab Imam Syafi'i kan ada di Baghdad yang qadim ya, yang baru ada di Mesir. Nanti akan berbeda-beda ya Pak ya. Pokoknya mazhab fikih ini nggak sekaku yang kita pikirkan ya. Fikih itu nggak sekaku yang kita pikirkan. Tapi kalau jumhur ulama memang berpandangan takbiratul ihram itu adalah fardu di dalam salat. Sama dengan mazhab Syafi'i yang bagian di situ, yang berbeda cuman apa? Mazhab Hanafi yang menganggapnya sebagai kesunnahan, gitu ya. Dalilnya apa jumhur ulama? Dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tahur." Kunci salat itu ada di tahara. Kunci salat itu ada di tahara. Nah, tahur, bersuci dulu. Wa tahrimuha, dan tahrimnya adalah takbiratul ihram itu Bu, ya Pak. Allahu Akbar itu tahrimnya. Tahrim itu kenapa dinamakan tahrim? Karena enggak halal lagi setelah itu ucapan atau perbuatan yang enggak ada kaitannya dengan salat. Makanya dinamakan tahrim, diharamkan ketika itu ya Pak ya. Kita kalau mau baca subhanallah walhamdulillah atau subhanallah kan di luar salat enggak apa-apa. Tapi kalau sudah takbiratul ihram kan enggak boleh lagi, ya Pak ya. Misalnya Allahu Akbar kemudian kita baca subhanallah kan enggak boleh. Karena enggak diizinkan, itu dianggap kata-kata di dalam salat itu. Pembicaraan di dalam salat, enggak dianggap sebagai bacaan salat. Karena bacaan salat itu kan jelas itu apa bacaan salat. Makanya dikatakan tahrim di situ, haram melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan salat. Karena dia itu. Nah, makanya kita pernah sampaikan dalam salah satu ya pandangan dalam itu tuh, berdehem saja itu dianggap berbicara. Salah satu pendapat kecil dalam mazhab Syafi'i misalnya, berdehem itu dianggap berbicara. Kenapa? Karena ada maknanya kan Pak. Pernah kita sampaikan ya Pak ya, ada maknanya kalau berdehem itu. Ya. Kalau dehem beneran nggak apa-apa, tapi kalau dehem yang menegur orang itu kan ada maknanya. Cuman maknanya kita yang tahu kan gitu. Imam misalnya kepanjangan bacaannya, nah, itu ada artinya. Cuman yang tahu kita aja. Imamnya juga bingung itu artinya apa. Tapi kan ada maknanya ya Pak ya. Maknanya kelamaan Anda ini kayak gitu. Nah, ada maknanya gitu. Makanya dianggap sebagian itu berbicara gitu ya. Kalau mau ini kan ada cara sendiri Pak ya. Nah, makanya dikatakan tahrim. Tahrim itu artinya nggak boleh melakukan atau mengatakan sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan sholat. Ya. Kemudian watahliluha, dan selesainya dengan salam. Kalau udah assalamualaikum ke kanan, ya, wajib. Kiri kan sunnah nanti ya. Itu jumhur ulama mengatakan begitu. Wajibnya ke kanan, kiri sunnah. Maka setelah salam itu kan selesai Pak, udah halal dia. Udah halal. Kita mau berbicara apapun kepada siapapun setelah itu kan sudah halal. Makanya dikatakan tahlil. Ya, itu dasarnya. Jadi hadisnya adalah kunci sholat itu bertoharah. Makanya kalau taharah nggak benar berarti kuncinya nggak ada gitu. Kemudian tahrimuha kita masuk ke wilayah haram dengan Allahu Akbarnya itu. Allahu Akbar berarti kita nggak boleh lagi setelah itu membaca atau melakukan sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan sholat kecuali darurat gitu, karena memang ada kepentingan. Kita misalnya jalan kiri jalan kanan nggak ada kepentingan kan itu nggak dianggap membatalkan sholat itu, kecuali ada kepentingan, Pak ya. Kalau cuma sekedar goyang kiri goyang kanan gitu kan nggak sah. Wah, gitu ya. Jadi itu namanya tahrim. Kemudian tahlil menjadi halal setelah itu. Halalnya dengan apa? Salam kiri dan ke kiri kanan wajib, kirinya sunnah. Ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Dan ini adalah hadis yang paling sahih mengenai takbiratul ihram dan paling ahsan, disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Sakan. Kemudian berdasarkan juga riwayat sahih dari perbuatan Nabi dan ucapannya. Kemudian wa yata'ayyan lafz
Ya, ditentukan lafaznya apa Pak? Allahu Akbar lafaznya. Jadi takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Nanti akan kita bahas ya, sebab kan ada beberapa riwayat nanti ya, antara sebahu dan setelinga itu. Nah. Tapi yang dibaca apa? Allahu Akbar. Nah, berdasarkan riwayat Abu Humaid bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah, Nabi itu kalau akan mendirikan salat i'tadala qa'iman, beliau berdiri lurus dulu ya Pak ya. Wa rafa'a yadayhi, beliau mengangkat tangannya kemudian membaca Allahu Akbar. Itu yang dibaca. Jadi Allahu Akbar itu bacaan takbiratul ihram. Itu yang kedua Pak. Jadi yang pertama niat wajibnya, yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga al-qiyam fil fardi, berdiri dalam solat wajib, coba ya. Jadi berdiri dalam solat wajib, wahwa wajibun, hukumnya wajib gitu. Berdiri dalam solat wajib, hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, sunnah, ijma' liman qadiro alaihi. Siapa yang mampu berdiri maka berdiri, apa ya? Hafizu ala sholawati was salatil wusta, jagalah solat-solat yang 5 waktu itu dan solat pertengahan, subuh atau asar, ada 2 pengertian pertengahan ini. Wakumu, dan berdirilah. Nah, itu kata-kata wakumu lillahi qanitin, berdirilah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi berdiri itu pada dasarnya hukumnya adalah wajib ya Pak. Boleh berpindah dari berdiri ke yang lainnya kalau memang kondisinya tidak memungkinkan. Tapi pada dasarnya solat itu hukumnya adalah dilakukan dengan berdiri. Kemudian ada riwayat Pak Bu ya, dari riwayat Imran bin Husain berkata, Imran bin Husain ini cerita Pak, kanabi bawasir, saya punya penyakit bawasir, beser, ya benar bahasanya Pak, beser gitu ya. Nah, penyakit apa itu? Ya basir, beser itu. Nah, apa bahasa kita ya Pak, beser? Benar ya, bahasanya itu ya Ustaz ya. Wasir, benar wasir. Dah tua. Penyakit beser. Fasa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shalah, kemudian aku bertanya kepada Nabi tentang salat, maka beliau menjawab, sholli qa'iman. Kata Nabi, salatlah dahulu dengan berdiri. Fa illam tastati', kalau kamu enggak mampu berdiri, faqa'idan, maka duduk. Fa illam tastati', kalau enggak mampu juga, fa'ala jambin, berarti di atas, berbaring di bagian kanan badan. Berarti kanan badan dulu, enggak telentang dulu Pak, berbaring di kanan badan. Muka menghadap ke kiblat. Kanan kayak saya gini, kanannya gini berarti ya. Nah, kanan, bagian kanan badan ini bertumpunya. Ya. Itu yang dilakukan. Jadi berdiri dulu, sholli qa'iman kata Rasulullah, berdiri dulu, kalau enggak mampu maka duduk, kalau enggak mampu maka fa'ala jambin, berdiri di atas, sholat di atas kanan badan sambil berbaring itu. Nah, diriwayatkan oleh Bukhari. Dan ini disepakati oleh para ulama. Jadi berdiri itu Pak, Bu ya, disepakati oleh para ulama. Kamat tafaku, sebagaimana para ulama juga bersepakat ala istihbabi, sunnahnya. Sunnahnya apa? Tafriqul qadamain asna'ahu. Kakinya dibuka. Jangan gini kakinya. Sunnahnya dibuka, bukan enggak sah, bukan berarti enggak sah, tapi sunnahnya dibuka. Ala istihbabi, sunnahnya tafriq al-qadama, ini dibuka, jangan ini. Dibuka, jangan terbuka gini juga. Kan batasnya sini, Pak. Jangan lebih dari ini. Ini batas ini. Jadi jangan terlalu lebar begini juga, ya. Enggak, gini aja. Batasnya di sini nih. Buka tapi paling panjang tuh segini. Nih. Tapi jangan terlalu mengangkang ini, jangan. Nanti kram nanti Pak gitu. Ininya batasnya memang segini Pak, di batasnya itu gini. Apa namanya? Bahu ini ke bawah gitu. Jangan dikangkangkan besar-besar. Khawatirnya kram nanti. Dan memang enggak sesuai sunnah juga gitu. Sunnahnya itu membuka itu sebagian riwayat mengatakan sampai segini nih, bahu ke bawah ini batasnya di sini. Ya, ke bawah ini kakinya. Ya, jangan terlalu dibesarkan. Nah, besarkan terlalu lebar juga enggak sesuai sunnah itu. Yang enggak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika sholat sunnah itu Pak, ketika sholat sunnah pernah kita sampaikan juga,
itu sholat boleh dengan duduk. Bedanya itu. Kalau wajib berdiri dulu yang paling pertama dan nggak ada pilihan. Kalau bisa berdiri gitu. Kalau nggak bisa berdiri baru pindah ke duduk, baru pindah ke berbaring di kanan badan. Kalau sholat sunnah nggak. Walaupun kita bisa berdiri, boleh dikerjakan dengan posisi duduk. Ya, boleh di posisi duduk. Hanya saja illa anna sawabal qaim, hanya saja pahala bagi orang yang mengerjakan dengan berdiri atammu min sawabil qaid, lebih sempurna dari pahala orang yang dengan posisi duduk. Nanti akan kita bahas tersendiri masalah sholat sunnah dengan duduk itu Pak ya. Tapi boleh memang ya, posisi yang bahkan sebagian riwayat menjelaskan posisi terbaik untuk sholat duduk itu ya dengan bersila, tarobbu bersila. Nah, bersila. Itu terbaiknya, bukan berarti nggak boleh dengan posisi lainnya. Nah, boleh dengan posisi lainnya. Tapi dalam riwayat itu dikatakan tarobbu itulah yang terbaik posisi untuk sholat sunnah kalau mau duduk. Kalau kita berdiri. Nah, karena Rasulullah itu duduk itu sholat sunnah itu ketika sudah tua. Gitu. Ketika beliau sudah sepuh, Rasulullah itu Pak, beliau membaca dahulu dengan posisi duduk. Ketika udah mau ruku baru berdiri. Sebagian riwayat lain Rasulullah berdiri dulu, kemudian ketika mau ruku baru duduk dengan cara duduk, rukunya dengan duduk itu. Ada beberapa riwayat sih memang masalah itu. Nah, para ulama berbeda juga. Ya, tapi sebagian yang sering saya lihat itu yang paling sering dibaca itu paling kuat itu adalah yang Rasulullah memulainya dengan duduk dulu, kemudian ketika mau rukuk berdiri, rukuk dengan posisi berdiri beliau, itu yang beliau lakukan. Tergantung posisi sebenarnya, kondisi. Tapi yang jelas duduk sholat sunnah dengan duduk itu dibolehkan. Ya itu dibolehkan. Baik kita masih muda atau enggak muda lagi Pak ya. Nah, itu enggak ada masalah sama sekali. Ya, tidak ada masalah sama sekali. Cuma pahalanya setengah dapatnya. Nah, ya, setengah pahalanya Pak ya. Nah, kalau bisa sempurna kita lakukan. Kemudian kalau enggak mampu berdiri ketika sholat fardu, tadi sudah kita jelaskan, maka dia enggak mampu berdiri duduk dengan cara berbaring. Kalau enggak mampu juga ala hasabi kudratihi, sesuai dengan kemampuannya. Mampunya seperti apa ya Pak ya. Penting jangan berhenti sholatnya selama nyawa masih ada, kesadaran masih ada, berarti kita melakukan sholat. Jangan sampai ditinggal gitu. Jangan sampai. Selama akal itu yang menjadi itu Pak ya. Kesadaran akal itu menjadi pokok dari taklif. Kita menjadi mukallaf itu kan gara-gara adanya akal itu, kesadaran. Selama masih ada kesadaran, kita masih sadar, berarti wajib untuk sholat itu. Kalau kondisinya sesuai dengan kondisi kita lah gitu. Kalau seandainya sudah hilang akal misalnya, ingatan sudah berubah, itu memang akan menyesuaikan hukumnya di situ. Ya, akan menyesuaikan hukumnya di situ. Tapi selama akalnya masih sempurna, maka kewajiban itu masih ada. Nah, kalau seandainya kita benar-benar nggak mampu dalam sholat wajib itu untuk berdiri, kemudian kita sesuai duduk atau berbaring, maka pahalanya tetap sempurna Pak. Beda dengan yang sunnah tadi Bu ya. Kalau sunnah kita mampu berdiri terus kita duduk dapat pahala setengah gitu. Tapi kalau wajib kita sebenarnya nggak mampu berdiri, kemudian kita berpindah duduk karena memang nggak bisa sama sekali Pak ya. Itu pahalanya sempurna dapatnya. Pahalanya sempurna. Itu dasarnya apa? Dasarnya ini Pak. Dasarnya hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Nabi SAW mengatakan, "Idza maridul abdu," kalau seorang hamba sakit, karena memang alasan sakit benar-benar nggak bisa ya Pak ya. Au safara atau bersafar. Jadi sakit memang nggak memungkinkan untuk berdiri atau safar, maka kataballahu lahu maka nayamaluhu, maka Allah menetapkan baginya ya pahala yang sama dengan amalannya wa huwa shahihun mukim, ketika dia sehat dan enggak bersafar. Jadi kalau kita sehat biasanya kita ibadahnya rutin, ke masjidnya jalan, baca Qur'annya jalan, terus tiba-tiba sakit, berkurang banyak Pak. Tapi pahalanya dapat itu Pak. Ya, asalkan kita memang berniat sebenarnya. Kalau sudah sehat memang kita lakukan itu gitu. Jadi itu pahalanya tetap sama. Nah itu dia Pak masalah yang ketiga, yaitu wajibnya berdiri dalam sholat fardu. Sekarang yang keempat, fardu sholat adalah membaca Al-Fatihah ya. Membaca Al-Fatihah fi kulli raka'atin min raka'atil fardi wan nafal. Membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, jadi membaca Al-Fatihah itu ya, yang jelas wajib ketika kita sholat sendirian atau sholatnya
sirriyah, ya, sir. Salatnya enggak jahar. Asar, zuhur, atau kita sholat sendirian, wajib baca Al-Fatihah itu, Pak. Nah, ketika menjadi imam dan makmum inilah yang menjadi para ulama berbeda pendapat nanti. Karena ada beberapa dalil ini. Kalau Syekh Sabik di sini mengatakan wajib membaca Al-Fatihah bagi imam, bagi makmum, ya walaupun dalam jahar. Walaupun nanti akan ada memang kita akan menyebutkan juga ada pandangan lainnya yang mengatakan bahwasanya ya makmum kalau sudah mendengar bacaan imam, ya bacaan imam itu sudah mencukupi bagi dia. Karena akan ada dalil lagi lainnya, Pak ya. Qiraatul imami, qiraatul makmumi lahu. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum juga. Nah, kemudian ada yang menengahi nanti. Ya, menengahinya dengan apa? Ya, imam memberikan saktah, ya, berdiam dahulu setelah waladhdallin amin. Imam berdiam sebentar, mengasih kesempatan kepada makmum untuk membaca. Itu kemungkinan, itu jalan tengah yang diambil. Tapi kan kadang-kadang nggak ada saktahnya. Kadang-kadang kelupaan kadang membaca saktah itu imam, Pak ya. Nah, maka jalannya adalah kalau saya sendiri itu tetap berpandangan dengan pandangannya saya Sabik di sini, Pak ya. Saya berusaha mentakhfif bacaan Al-Fatihah itu ketika menjadi makmum, tetap dibaca. Karena dalil-dalil yang mengatakan membaca Al-Fatihah itu juga ya kuat sebenarnya. Bahkan saya Sabik berpegang dengan pandangan itu. Jadi ditakhfif, dipercepat bacaannya sehingga kita selesai, kita bisa mendengarkan bacaan imam setelah itu. Waladhdallin amin, ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ya Pak. Diringankan bacaannya, dipercepat gitu. Sehingga kita selesai bisa mendengarkan bacaan imam. Ini yang pendapat yang dipilih saya Sabik itu, Pak. Saya Sabik ini yang punya kitab ini. Itu beliau pandangannya di situ. Jadi bagi beliau bacaan Al-Fatihah itu wajib di setiap rakaat salat, ya. Dasar-dasarnya hadis sahih berikut ini. Ini hadisnya sahih dan banyak sekali. Bisa dikatakan lebih banyak hadisnya daripada yang mengatakan cukup diam saja, Pak ya. Pertama, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, la salata, tidak ada salat, liman lam yaqra, bagi orang yang enggak membaca bi Fatihatil kitab, dengan Al-Fatihah. Ya, itu pertama. Kemudian hadis Abu Hurairah, ya. Rasulullah SAW mengatakan, man shalla, siapa yang salat lam yaqra fiha, tidak membaca padanya bi ummil Quran, dengan Al-Fatihah, fahiya khadajun, ya, maka dia adalah khadaj. Khadaj ini artinya adalah kurang, tapi kurangnya bukan kurang sekedar kurang pahala, tapi kurangnya adalah naqsu butlanin, ya, wa fasadin. Kurangnya kurang yang menyebabkan rusaknya dan batalnya salat, ya Pak ya. Ya, itu pandangan itu penafsiran para syurahul hadis, para pensyarah hadis ya. Itu hadis riwayat Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah juga mengatakan, la tajzi salatun, tidak sah salat, ya, la yaqra fiha bi Fatihatil kitab, yang enggak membaca Al-Fatihah tersebut, ya. Kemudian Darul Qutni dengan sanad yang sahih juga, Pak. La tajzi salatun, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, yang enggak membaca Al-Fatihah. Abu Sa'id Al-Khudri juga mengatakan begitu. Umirna an naqra bi Fatihatil kitab wa ma tayassar. Kami diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah dan apa yang mudah di situ, yang bisa dibaca setelahnya. Ya. Dalam beberapa riwayat terkait hadis orang yang buruk salatnya, Pak ya. Kemudian diperintahkan Rasul sumaqra bi ummil Quran, baca Al-Fatihah, kemudian nanti akan ada di bagian berikut hadisnya itu, summa fa'al zalika fi kulli rakaatin. Kemudian lakukan itu di setiap rakaat salat ya. Makanya jalan keluar biar keluar dari perbedaan itu kalau menurut saya, kalau saya sendiri melakukan itu ya, berdasarkan beberapa pandangan para ulama juga yang saya baca itu. Ya, membaca memang, Pak. Ya, jadi waladhdallin amin dibaca takhfifan. Kalau imamnya diam itu lebih bagus lagi memang ya. Tapi kan kadang-kadang kan imamnya bisa jadi lupa. Kalau saya kadang-kadang lupa juga baca diam itu, Pak ya. Ya, kita baca takhfifan. Takhfifan artinya diringankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya, sehingga ya kita berusaha untuk menjalankan hadis tadi ya. Kalau sholat sendirian sudah jelas itu, Pak. Sholat sendirian itu jelas kita wajib bacanya Al-Fatihah. Sholat sirriyah juga wajib situ. Nah, ketika berimam bermakmun itu ya kita lakukan, tapi dengan bacaan takhfifan. Takhfifan, diringankan bacaan itu. Nah, itu terkait dengan bacaan Al-Fatihah. Ya, kemudian yang berikutnya adalah bacaan basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Terkait dengan bacaan bismillah ini, Pak, ya, ini masih terkait dengan Al-Fatihah ini ya. Para ulama bersepakat bahwasanya Al-Fatihah itu bagian dari surat An-Naml. Dalam An-Naml itu ada bismillah ya, Pak. Ada bacaan Al-Fatihah di situ. Cuman mereka akan berbeda pandangan apakah bismillah yang ada di setiap surat itu bagian dari surat itu atau tidak gitu. Bagian dari surat itu atau tidak. Ada 3 mazhab di sini, Pak. 3 mazhab. Pertama yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah salah satu ayat dari bismillah itu. Ya, bismillah itu bagian ayat dari Al-Fatihah. Ya. Bagian ayat dari Al-Fatihah. Wa min kulli suratin, dan di setiap surat itu bagian dari setiap surat. Jadi misalnya Alif Lam Mim Bismillahirrahmanirrahim itu bismillah itu bagian juga dari surat dari Alif Lam Mim itu sendiri, Al-Baqarah itu ya, Pak. Nah, sehingga bagi orang yang berpandangan seperti ini, membaca Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam Al-Fatihah hukumnya adalah wajib ya. Baik ketika sir maupun ketika jahar. Nah, jahar. Dasarnya apa, Pak? Dasarnya adalah hadis riwayat Naim Al-Mujmar berkata, saya shallaitu wara'a Abi Hurairah, saya salat di belakang Abi Hurairah. Nah, kemudian Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Kemudian di akhir hadis itu dikatakan, wallazi nafsi biyadihi, kata Abu Hurairah, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, inilah asbahukum solatan bi Rasulillah. Saya adalah orang yang paling mirip solatnya dengan Rasulullah dibandingkan kalian semuanya, kata Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah baca Bismillahirrahmanirrahim dulu, Pak. Kemudian setelah itu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian mengatakan, aku adalah orang yang paling mirip solatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pandangan pertama. Jadi dia bagian dari Al-Fatihah dan bagian dari setiap surat. Nah, itu pandangan pertama, Pak. Sehingga membaca hukumnya wajib ketika itu bagi dia, wajib ketika sir maupun ketika jahar. Ya. Pandangan kedua, Pak, bahwasanya dia adalah ayatun mustaqillah. Ya. Ayat mustaqillah, ayat yang tersendiri. Ya, bismillah itu ayat tersendiri yang diturunkan untuk tayamun. Tayamun itu berarti untuk keberkahan, ngambil barokah. Dan untuk al-fasl baina aswar, untuk menjadi pemisah di antara surat-surat itu. Nah, ini bismillah ini kita pending dulu ya, Pak. Nanti ada beberapa pandangan di sini ya. Kita masuk di pertemuan selanjutnya dengan bacaan mengenai Bismillahirrahmanirrahim ini, insyaallah. Kita cukupkan demikian dulu, Pak. Kita siap-siap untuk salat Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.